Diri Indramayu di daerah Bagelan, Jawa Tengah, yaitu di Banyu Urip, tinggallah seorang tumenggung bernama Gagak Singalodra, mempunyai 5 orang putra, yaitu Raden Wangsanegara, Raden Ayu Wangsayuda, Raden Bagus Arya Wilalodra, Raden Bagus Tanujaya, dan Raden Bagus Tanujiwa. Raden Bagus Wilalodra putra ketiga yang berjiwa besar dan bercita-cita luhur. Ia ingin membangun suatu negara untuk diwariskan kelak kepada anak cucunya dengan tempat tinggal yang makmur dan sejahtera rakyatnya. Raden Wilalodra menjalankan tapa brata di perbukitan Melayu di Gunung Sumbing. Setelah 3 tahun ia mendapat wangsit yang berbunyi, Raden Arya Wilalodra, apabila engkau ingin berbahagia serta keturunanmu di kemudian hari, pergilah merantau ke arah matahari terbenam dan carilah lembah Sungai Cimanuk. Manakala engkau tiba di sana, berhentilah dan tebanglah hutan secukupnya untuk mendirikan sebuah penduduk dan menetaplah di sana. Kelak tempat itu akan menjadi subur dan makmur dan 7 keturunanmu akan memerintah di sana. Setelah mendapatkan wangsit, Raden Arya Wilalodra kembali ke Banyu Urip dan menyampaikan wangsit kepada ayahandanya. Raden Gagak Singalodra berkata, "Hai anakku Wilalodra, betapa berat hati ayah melepaskanmu untuk mencari Sungai Cimanuk. Ayah menghargai cita-citamu yang begitu mulia. Berhati-hatilah hidup di rantauan orang, bawalah tinggi untuk menyertai perjalananmu." Diceritakan bahwa perjalanan Raden Wilalodra dan Ki Tinggil memakan waktu 3 tahun. Ia pun terus berjalan menuju arah matahari tenggelam. Akhirnya suatu senja, sampai di sebuah sungai yang amat besar. Betapa sukaria hatinya karena disangka sungai itu adalah Sungai Cimanuk yang sedang dicarinya. Berkata Raden Wilalodra kepada Ki Tinggil, "Rupanya inilah Sungai Cimanuk yang sedang kita cari." Ki Tinggil menjawab, "Hamba pikir lebih baik ambil istirahat sampai besok pagi." Pada keesokan paginya, ada seorang kakek yang memperhatikan Raden Wilalodra dan Ki Tinggil yang tertidur lelap. Kakek itu mendekati lalu berkata, "Hai Kisanak, siapakah kalian berdua? Kenapa tidur di situ?" Ki Tinggil dan Raden Wilalodra terkejut melihat kakek yang tiba-tiba ada di hadapannya. Lalu Raden Wilalodra menjawab, "Kek, kami tertidur dan perlu kakek ketahui bahwa saya Raden Wilalodra dan Ki Tinggil dari Banyu Urip." Lalu Raden Wilalodra menceritakan perjalanannya hingga tiba di pinggir sungai besar. Kemudian Raden Wilalodra bertanya sambil menatap wajah kakek tersebut, "Kek, apakah ini Sungai Cimanuk yang selama ini saya cari?" Kakek menjawab, "Kasihan cucu-cucuku, sungai yang kalian cari sudah jauh terlewat. Perlu cucu ketahui, sungai besar ini adalah Sungai Citarum." Belum hilang rasa penasaran tentang sungai tersebut, kakek yang tadi di hadapan Raden Wilalodra dan Raden Wilalodra menyesal sempat menanyakan siapa kakek itu. Kemudian terdengar suara tanpa wujud berkata, "Hai cucuku, kembalilah ke arah matahari terbit, sebab sungai yang kau cari berada di sana." Maka Raden Wilalodra dan Ki Tinggil melanjutkan perjalanan ke arah matahari terbit, berjalan menuju timur. Setelah lama berjalan menelusuri hutan, Raden Wilalodra menemukan sebuah sungai. Namun beliau mendapatkan petunjuk Kiai Malih Warna yang tak lain adalah Mbah Buyut Sidung, yang selalu menyertai perjalanan Raden Wilalodra tanpa sepengetahuan bahwa sungai di depannya adalah bukan Sungai Cimanuk, melainkan Sungai Cipunegara. Menurut petunjuk, mereka harus menyeberangi sungai itu dan kembali ke arah timur. Kelak apabila menemukan kijang berbulu emas dan bermata intan, maka kijang itu harus dikejar. Raden Wilalodra pun melanjutkan perjalanan ke arah timur dengan berpedoman pada matahari terbit. Setelah melewati berbagai rintangan dan godaan di tengah hutan yang mereka lewati, Raden Wilalodra melihat kijang berbulu emas dan bermata bagai intan. Maka dikejarlah kijang itu. Tetapi kijang itu menghilang di tepi sungai yang sangat deras. Ternyata sungai itu adalah Sungai Cimanuk. Selanjutnya Raden Wilalodra membuka hutan sebelah barat Cimanuk tersebut dan menjadikan sebuah pendukuhan yang cukup luas. Pada suatu hari saat Raden Wilalodra pulang ke Bagelan untuk melaporkan keberhasilannya membangun sebuah pedukuhan kepada ayahandanya, datanglah seorang wanita cantik bernama Nyi Endang Dharma ke pedukuhan tersebut. Ia turut serta membangun pedukuhan itu.
Akan tetapi terjadi perselisihan paham dengan datangnya Pangeran Guru beserta 24 orang muridnya. Perang tanding pun tak terelakkan, berakhir dengan tewasnya Pangeran Guru beserta 24 orang muridnya. Melihat kejadian itu, Kitinggil melaporkan kepada Raden Wiralodra di Bagelen. Raden Wiralodra pun kembali ke Dharma. Raden Wiralodra tertarik hatinya dan ingin menguji kesaktian Nyi Endang Dharma. Keduanya pun mengadu kesaktian. Merasa terdesak, Nyi Endang Dharma mundur dan berkata, "Raden, dengan ini izinkan hamba meninggalkan Tuan. Hanya pesan hamba harap diterima. Nama hamba jangan dilupakan, karena dukuh Cimanuk ini kita bangun bersama-sama. Raden yang membabat, hamba yang mengisi." Dan sejak itu, Nyi Endang Dharma tidak menampakkan diri lagi. Pada suatu hari yang baik, yaitu hari Jumat Kliwon 1 Suro 1577 tahun Saka, bertepatan dengan 1 Muharram 934 Hijriah atau 7 Oktober 1527, Dukuh Cimanuk diresmikan menjadi sebuah negara Dharma Ayu. Dengan bupatinya adalah Raden Bagus Wiralodra, bergelar Arya Wiralodra atau Wiralodra I. Arya Wiralodra meramalkan kejayaan negara Dharma Ayu dengan membuat sebuah prasasti yang berbunyi, "Nangging benjang Allah nyukani, karahmatan kang linuwih. Dharma Ayu muli harjatan anasa wiji-wiji, pertelane yen wonten taksaka nyabrang kali Cimanuk sumur kejayaan resmili. Lupak murub tanpa patra, sedaya panmalih somahan kelayan prajurit roang. Kalian prayagung samya tentrem atinya sedaya harja tumuli ing sakehning negara raharja." Dalam bahasa Indonesia diterjemahkan sebagai berikut. Akan tetapi Allah melimpahkan rahmatnya yang melimpah, Dharma Ayu kembali makmur. Tak ada suatu hambatan tandanya jika ada ular menyeberangi sungai Cimanuk. Sumur kejayaan mengalir deras. Lampu menyala tanpa minyak, semuanya hidup makmur, bekerja sama dengan tentara membantu penguasa. Semuanya hidup dengan aman dan tentram, gemah, ripah, loh, Cinawi, seluruh negara hidup makmur. Ramalan tersebut menjadi kenyataan. Di Indramayu terdapat sumur minyak, gas, dan kilang. Pemimpin TNI Polri bersatu bersama rakyat membangun Indramayu. B. Wilayah Kabupaten Indramayu pada masa penjajahan dari 1808 sampai dengan 1811. Wilayah Kabupaten Indramayu memiliki 2 distrik, yaitu Distrik Begawan Wetan Timur di sebelah timur sampai Jati 7 dan Distrik Paperean Barat di sebelah barat. Sedangkan pada masa pemerintahan Raffles 1811 sampai dengan 1816, wilayah Kabupaten Indramayu berubah, yaitu wilayah Cirebon yang memiliki 13 divisi. Indramayu saat itu disebut dengan Divisi Begawan. Akan tetapi Kadanghawu dan sekitarnya masuk ke dalam wilayah Karawang. Wilayah Kabupaten Indramayu berubah lagi pada zaman pemerintahan Van den Bosch CH 1830 sampai 1833 yang menetapkan bahwa Presiden Cirebon memiliki 5 kabupaten dan salah satunya adalah Indramayu. Di Indramayu pada waktu itu terdiri dari 2 distrik, yaitu Distrik Indramayu dan Distrik Sleman, sehingga dahulu di Sleman bagian dari Kecamatan Sileyek merupakan wilayah distrik atau setingkat Kawedanan. Pada tahun 1870, Kabupaten Indramayu dibagi menjadi 3 distrik, yaitu Distrik Indramayu yang terdiri dari 29 desa, Distrik Sleman terdiri dari 20 desa, dan Distrik Karangampel dengan 31 desa. Hingga tahun 1926, Kabupaten Indramayu memiliki 7 distrik, yaitu 1. Distrik Indramayu terdiri dari Indramayu Balongan dan Teluk Agung. 2. Distrik Sindang terdiri dari Sindang dan Pemayahan. 3. Distrik Karangampel terdiri dari Karangampel dan Juntinyuat. 4. Distrik Karangkeng terdiri dari Karangkeng. 5. Distrik Jatibarang terdiri dari Jatibarang, Slieg, Bangodua, dan Kertasmaya. 6. Distrik Losarang terdiri dari Losarang, Lelea, dan Cikedung. 7. Distrik Kandang Haur terdiri dari Kandang Haur, Gabus Wetan, dan Anjatan.
Pada tahun 1970, Kabupaten Indramayu memiliki 17 kecamatan dan 5 kewadanan. Saat ini Kabupaten Indramayu terdiri dari 31 kecamatan, 8 kelurahan, dan 309 desa.